Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pemikiran Islam kita, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Sebelum menjelaskan lebih panjang tentang pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikan Islam, pada kesempatan kali ini kita akan uraikan sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah biografi Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah konsep pendidikan menurut Al-Ghazali, selanjutnya konsep tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, selanjutnya pendidik dan peserta didik dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Kita mulai yang pertama. Al-Ghazali atau kita kenal dengan Imam Al-Ghazali itu memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazale, suatu kota kecil di Tusia dekat Khurasan. Beliau wafat pada akhir tahun 505 Hijriah atau sekitar 1111 Masehi. Kalau kita ingin lihat pemikiran-pemikiran Al-Ghazali, beliau dipengaruhi atau terpengaruh oleh pemikir-pemikir sebelumnya seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Haramain, dan yang lainnya. Nah, kita kenal bahwa Imam Al-Ghazali adalah tokoh pemikir yang menghasilkan berbagai karya. Kemudian pemikiran-pemikirannya itu dijadikan hujjah dalam Islam. Maka beliau dikenal dengan nama Hujjatul Islam. Kalau Anda mahasiswa sekalian pernah mendengar Hujjatul Islam, pasti kita kenal Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Nah, kata hujjah sendiri itu adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, argumentasi. Sehingga kata kerja berhujjah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan, memberikan argumentasi-argumentasi tentang persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kalangan umat Islam. Nah, maka Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ulama, ahli pikir, filosof Islam yang terkemuka, yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia dan peradaban Islam. Kita mengenal Al-Ghazali dari beberapa karya Al-Ghazali yang cukup fenomenal. Kita kenal Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal, kemudian Kimia As-Sa'adah, kemudian Mishkah Al-Anwar, Maqasid Al-Falasifah tentang tujuan-tujuan filsafat, kemudian Tahafut Al-Falasifah, kemudian Miyar Al-Ilm, kemudian Al-Qistas Al-Mustaqim atau di Charles Blanche yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, dan masih banyak karya-karya yang lain yang dipelajari oleh kalangan pemikir-pemikir Islam kontemporer masa kini. Apa yang Al-Ghazali bicara tentang pendidikan? Sebelumnya, kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita berbicara tentang manusia, karena hanya manusialah yang melakukan proses-proses pendidikan. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan begitu baik oleh Allah, yang dibekali oleh 3 komponen utama, yaitu komponen akal untuk berpikir, kemudian komponen hati untuk bisa merasakan, dan komponen skill untuk kita bisa beramal, melakukan segala sesuatu keahlian. Nah, menurut Al-Ghazali, substansi manusia bukan terletak pada unsur-unsur fisiknya, unsur-unsur lahiriah, melainkan berada pada unsur-unsur batinnya yang kita kenal dengan hati. Sehingga pendidikan, menurut Al-Ghazali, harus diarahkan pada pembentukan hati, pembentukan akhlak,
yang mulia. Sehingga tugas guru, tugas pendidik, dan tugas kita semua tidak hanya mencerdaskan pikiran, melainkan membimbing, mengarahkan, meningkatkan, dan mensucikan hati untuk mendekatkan diri kepada penguasa alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, secara berfase, secara berlevel dan berjenjang, di mana proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi manusia yang kamil atau manusia yang sempurna. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali, kali ini kita akan bahas bahwa tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realitas tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri pada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudaratan. Dengan kata lain, bahwa tujuan pendidikan itu yang tertinggi bukan untuk meraih dunia, tetapi pendidikan itu harus diarahkan kepada keselamatan akhirat. Bukan menurut Al-Ghazali bahwa pendidikan itu tidak untuk mencari kehidupan dunia, bukan. Tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan yang utama dan satu-satunya, karena dunia itu adalah sesuatu permainan-permainan dan hanya kita bisa jalankan beberapa fase kehidupan, tahun saja. Tetapi tujuan yang paling utama adalah bagaimana takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan selanjutnya adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ingat, dunia dan juga akhirat. Bahagia kita di alam di bawah kaki langit, dan kita akan bahagia pula di atas kaki langit. Nah, untuk itu proses pendidikan itu harus dilakukan secara terstruktur. Konsep kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali, pengklasifikasiannya terhadap ilmu pengetahuan yang sangat terperinci dan segala aspek yang terkait dengannya. Al-Ghazali mendasari pemikirannya bahwa kurikulum pendidikan harus disusun dan selanjutnya disampaikan kepada murid sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ingat, kata kuncinya adalah disampaikan kepada peserta didik, kepada murid, kepada anak-anak generasi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Karena fase dan pertumbuhan manusia itu melalui jenjang dan tahap tertentu, maka pemberian konten pendidikan dan pengajaran, pembelajaran harus diarahkan kepada proses-proses pertumbuhan, fase-fase perkembangan dan tahap pertumbuhan perkembangan peserta didik. Nah, dilihat seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali juga memberikan penjenjangan terhadap peserta didik untuk diberikan asupan pengetahuan dan pemahaman terhadap alam semesta dan seluruh isinya. Maka dibagi, usia pertama 0 sampai 6 tahun adalah masa asuh orang tua. Usia ini adalah masa pendidikan secara pembiasaan. Nah, selanjutnya 6 sampai 9 tahun adalah masa dimulainya pendidikan anak secara normal. Secara kita mendidik karena mereka sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka kita sudah bisa memberikan pendidikan secara normal di usia 6 sampai 9. Selanjutnya, usia 9 sampai 13 tahun adalah masa pendidikan kesusilaan dan latihan kemandirian. Di sini diajarkan adab, sopan santun, kebiasaan-kebiasaan baik, akhlakul karimah, dan latihan kemandirian.
Usia 13 sampai 16 tahun adalah masa evaluasi terhadap pendidikan yang telah berjalan sejak masa-masa pembiasaan ini, dimulainya formal, pendidikan kesusilaan, dan pendidikan kemandirian. Jadi dilakukan yang namanya evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan dan pertumbuhan peserta didik atau anak-anak kita. Yang kemudian adalah usia 16 tahun dan seterusnya adalah pendidikan kedewasaan. Untuk menjalankan proses pendidikan, maka dibutuhkan seorang atau pendidik yang luhur, pendidik yang luar biasa, pendidik yang profesional. Maka menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada kriteria-kriteria, ada ciri-ciri guru yang ideal menurut Al-Ghazali. Guru janganlah pernah mengharapkan yang namanya materi upah sebagai tujuan utama dari pekerjaannya. Karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti upah itu harus ditolak. Tetapi dalam konteks modern sekarang ini, upah itu adalah bagian daripada profesionalisme seorang guru. Nah, tapi tujuan utama kita harus ikhlaskan bahwa tujuan kita niatkan, tujuan pendidikan, pengajaran kita, pembelajaran kita harus diarahkan kepada bahwa kita tugas berdakwah, tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, bukan berarti upah itu tidak menjadi bagian dari tugas-tugas guru. Ingat. Yang kedua, guru harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingat, saya tekankan sekali lagi, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang keempat, di hadapan muridnya, guru harus memberikan contoh yang baik, teladan yang bijak, seperti berjiwa halus, berlapang dada, murah hati, suka senyum, dan berakhlak terpuji. Selanjutnya, tidak hanya kriteria atau ciri-ciri guru yang ideal, pendidik yang ideal, Al-Ghazali juga memberikan konsep peserta didik. Peserta didik dalam kriteria Imam Al-Ghazali yang pertama, seorang murid, seorang mahasiswa harus berjiwa bersih, terhindar dari budi pekerti yang hina dan dina, serta sifat-sifat tercelah lainnya. Yang kedua, seorang murid, peserta didik, mahasiswa yang baik juga harus menjauhkan diri dari persoalan-persoalan duniawi. Artinya, jangan kita tergoda dan hilang pikir kita karena persoalan-persoalan duniawi. Yang ketiga, seorang murid, seorang peserta didik, seorang mahasiswa yang baik hendaknya bersikap rendah hati, sopan santun, tawadu terhadap gurunya. Ingat, sopan santun dan tawadu terhadap gurunya, terhadap pendidik dan terhadap dosennya. Bagaimana mereka selalu menunjukkan sikap yang baik, yang santun, yang terpuji kepada dosen, terhadap guru dan pendidiknya. Yang keempat, seorang murid hendaknya mendahulukan mempelajari yang wajib. Ingat, seorang murid hendaklah mendahulukan mempelajari yang wajib. Kalau kita berprofesi sebagai anak pendidik, contoh ya, pendidikan di prodi pendidikan anak usia dini, maka yang harus kita pelajari adalah ilmu-ilmu agama dan dasar-dasar keagamaan dan ilmu yang mendukung profesi kita sebagai guru pendidikan anak usia dini. Begitupun juga dengan profesi-profesi yang lainnya. Yang kelima adalah seorang murid hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum menguasai disiplin ilmu sebelumnya. Jadi, seorang murid hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum menguasai disiplin ilmu yang sebelumnya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali membedakan, mengklasifikasikan ilmu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu yang fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu yang sesuai dengan profesi kita. Sementara fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang mendukung ilmu-ilmu fardu ain.
Demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Saya persilakan kepada para mahasiswa sekalian untuk membuat resume atau untuk membuat resume, membuat kesimpulan yang sesingkat mungkin untuk mendeskripsikan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Bagaimana kesimpulannya? Saya persilakan. Demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.